Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang memperhatikan dan mempelajari aspek suhu dalam suatu reaksi kimia. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nantinya kalian bisa menjelaskan perbedaan sistem dan lingkungan, bisa menjelaskan reaksi eksoterm dan endoterm, menjelaskan pengertian entalpi suatu zat, kemudian menentukan perubahan entalpi berdasarkan data entalpi, dan yang terakhir melalui percobaan kalorimeter bisa menentukan delta H. Dasar dari termokimia kali ini adalah hukum 1 termodinamika, di mana hukum 1 termodinamika berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Energi bersifat konstan dengan rumus delta U sama dengan Q plus W, di mana Q adalah kalor dan W adalah kerja. Besarnya kalor suatu sistem dapat diukur dari perubahan suhu atau delta T dan kapasitas kalor sistem tersebut. Kemudian W atau kerja berhubungan dengan tekanan dan perubahan volume. W sama dengan P kali delta V. Selanjutnya yaitu sistem dan lingkungan. Di termokimia ini ada dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan, yang harus kalian pahami. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contohnya adalah keadaan zat, reaksi, kemudian perubahan zat. Selanjutnya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Jadi yang namanya sistem adalah yang kita amati. Contohnya di sini, gambar pertama, yang kita amati adalah zat yang ada di dalam gelas kimia ini. Jadi selain yang kita amati adalah merupakan lingkungan. Yang merupakan sistem adalah zat yang ada di dalam sini. Baik itu gelas, baik itu cawan, sendok, tangan, itu merupakan lingkungan. Gambar kedua, yang kita amati sebagai sistem adalah zat yang ada di dalam tabung reaksi ini. Selain dari zat yang ada di dalam tabung reaksi ini, semuanya adalah lingkungan. Tabung reaksi itu sendiri, tangan kita, kemudian udara luar adalah termasuk lingkungan. Jadi yang namanya sistem adalah yang kita amati. Selain yang kita amati disebut dengan lingkungan. Sistem ada 3 macam, yaitu sistem yang terbuka, kemudian sistem tertutup, kemudian sistem terisolasi. Sistem yang terbuka itu ada pertukaran kalor dan ada pertukaran materi. Di sini sistemnya terbuka, jadi materi bisa berpindah, panas juga bisa berpindah. Kalau sistem tertutup, hanya panas atau kalor saja yang dapat berpindah, sedangkan materinya tidak berpindah karena sistemnya tertutup. Kemudian yang terakhir adalah sistem terisolasi, baik panas atau kalor maupun materi itu tidak dapat berpindah, terisolasi. Selanjutnya di termokimia ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm yaitu reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepas energi sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Contoh reaksi pembakaran, kemudian reaksi Mg dengan HCl. Sistemnya membebaskan energi atau kalor. Jadi tangan kita sebagai lingkungan itu merasakan ada perpindahan kalor dari sistem di sini ke lingkungan, pindah ke tabung reaksi, pindah ke tangan kita panasnya. Sebagai contoh seperti ini, ketika ada larutan HCl di tabung reaksi ditambahkan dengan pita magnesium, maka akan terjadi reaksi dan terjadi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Yang dimaksud sistem di sini adalah pita magnesiumnya dengan HCl. Selain dari itu disebut lingkungan. Kemudian contoh yang kedua yaitu reaksi endoterm, reaksi yang sistemnya
menyerap atau menerima energi sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Jadi panas dari lingkungan itu diserap masuk ke dalam sistem. Yang kita rasakan adalah dingin. Kenapa dingin? Karena tangan kita suhu panasnya diserap oleh sistem. Contoh di sini adalah reaksi PaOH dengan NH4Cl. Pertama-tama kita teteskan dulu tadi air di balok kayu, kemudian kita campurkan PaOH dengan NH4Cl, diaduk. Karena suhunya turun, karena suhu lingkungannya turun, jadi es yang ada di balok tersebut menjadi mengeras, menjadi es batu, kemudian bisa diangkat seperti ada di video tersebut. Nah, dari dua reaksi tersebut terjadi yang namanya perpindahan energi atau perubahan tingkat energi yang disebut dengan perubahan entalpi, dilambangkan dengan delta H. H1 merupakan energi mula-mula, H2 merupakan produk. Kita tidak tahu energi yang dimiliki oleh suatu benda, tapi kita bisa mengukur berapa energi yang lepas atau berapa energi yang masuk, seperti itu perubahannya, delta H-nya. Jadi energi produk, energi akhir dikurangi dengan energi reaktan mula-mula. Di sini ada tabel perbedaan reaksi eksoterm dengan endoterm. Kalau reaksi eksoterm tadi energi itu dibebaskan atau dilepas, otomatis H2-nya, energi akhirnya menjadi lebih kecil karena dilepas. Sedangkan reaksi endoterm, energinya atau kalornya diserap. Jadi energi akhirnya lebih besar ketimbang energi awal. Kemudian ditinjau dari suhu dan lingkungan. Reaksi eksoterm suhunya naik karena ada panas yang dilepaskan, suhu akhirnya naik ke lingkungan. Kemudian reaksi endoterm suhu akhirnya turun. Karena apa? Karena panas dari tangan kita, dari lingkungan diserap masuk ke dalam sistem. Entalpinya untuk reaksi eksoterm bertanda negatif, sedangkan untuk endoterm bertanda positif. Kenapa negatif? Yuk tadi energi awalnya itu lebih besar, kemudian energinya keluar ke lingkungan, berarti energinya menjadi lebih kecil, berkurang. Kemudian untuk reaksi endoterm, energi mula-mulanya rendah, kemudian sistem itu menyerap energi dan kalor, berarti energinya bertambah. Energi akhirnya bertambah, berarti delta H-nya adalah positif. Selanjutnya, persamaan reaksi termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan data entalpi. Contoh yang pertama ini, 1 mol air dibentuk dari hidrogen dan oksigen dengan membebaskan energi sebesar 286 kJ. Yang perlu perhatikan adalah kata-kata membebaskan. Kalau membebaskan artinya apa? Keluar. Berarti energinya berkurang. Entalpinya harus min. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. H2 gas, kemudian ditambah setengah O2 menjadi H2O. Kenapa pakainya setengah? Karena yang dibentuk adalah 1 mol H2O. Di sini koefisiennya 1, yang di sebelah kiri reaktannya nanti koefisiennya adalah menyesuaikan. Contoh yang kedua, pada pembakaran 1 mol gas metana dihasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol air, disertai dengan pelepasan atau pembebasan kalor sebesar 890,4 kJ. Tuliskan persamaan reaksi termokimianya. Yang perlu diperhatikan adalah reaksi pembakaran, berarti
CH4-nya direaksikan dengan oksigen, kemudian dihasilkan gas CO2 dan H2O. 1 mol gas metana dibakar dengan oksigen, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Disetarakan dulu jumlah atom kiri dan kanannya, kemudian dituliskan entalpinya. Karena melepas berarti berkurang entalpinya, negatif. Contoh yang ketiga, pada reaksi antara 1 mol larutan NaCO3 dengan 1 mol larutan HCl dihasilkan 1 mol larutan NaCl, 1 mol air dan 1 mol gas CO2. Tuliskan dulu. Reaktannya adalah NaCO3 dan HCl 1 mol menghasilkan NaCl 1 mol, 1 mol air, 1 mol gas CO2. Kemudian disertai penyerapan kalor. Kalau menyerap berarti bertambah. Berarti delta H-nya adalah positif karena energinya adalah masuk atau menyerap ke sistem. Selanjutnya, entalpi standar. Entalpi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer dan pada 1 mol zat, dilambangkan dengan delta H0. Kalau delta H saja itu tadi perubahan energinya, entalpi, tapi kalau ada tanda 0 di atasnya berarti dalam keadaan standar. Keadaan standar itu bagaimana? Pada suhu 25, tekanan 1 atmosfer, kemudian pada 1 mol zat. Macamnya ada banyak. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Pembentukan atau formation berarti delta H0, F delta H0 entalpi pembentukan, 0 itu standar, F itu formation. Adalah jumlah energi yang diterima atau dilepaskan untuk membentuk 1 mol zat dari unsur pembentuknya. Kalau energi yang diterima berarti tandanya positif, kalau energinya dilepaskan berarti tandanya negatif. Contoh, energi pembentukan H2O. Yang dibentuk adalah H2O dan H2O-nya harus dalam keadaan 1 mol, ya. Kalau biasanya ada 1 di sini, kemudian penyusun H2O itu siapa? H2 dengan O2, disamakan jumlah atomnya. H2 O2 koefisiennya adalah setengah kali 2 1. Kemudian di sini pembentukan C2H2. C2H2 dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh C dan H2. C koefisiennya ditambahi 2, kemudian H2 koefisiennya adalah 1. Di sini tanda min negatif, artinya melepaskan energi atau membebaskan energi. Di sini delta H-nya positif, berarti energinya masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar dissociation atau dekomposisi dilambangkan dengan D. Delta H0 entalpi standarnya D adalah penguraian. Jumlah energi yang diterima atau dilepaskan untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsur pembentukannya. Nilai entalpi penguraian standar berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar. Jadi penguraian itu merupakan kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan itu di produknya adalah 1 zat, kalau penguraian di reaktannya adalah 1 zat. Nah, contoh yang ini adalah pembentukan H2O, yang ini adalah penguraian. Reaksinya sama, hanya dibalik saja, kiri dengan kanan, kemudian entalpinya dirubah dari negatif ke positif. Reaksi yang kedua kalau mau dibalik, ya berarti entalpinya nilainya juga dibalik dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Kemudian entalpi pembakaran standar atau combustion.
entalpi pembakaran standar delta H0 C adalah jumlah energi yang dilepaskan untuk membakar 1 mol zat. Kalau ada kata-kata pelepasan berarti tandanya adalah negatif entalpinya. Kemudian reaksinya pasti eksoterm. Karena apa? Suhunya dilepas atau dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian yang namanya pembakaran itu pasti melibatkan oksigen. Karbon terbakar sempurna menjadi CO2, H terbakar sempurna menjadi H2O, S terbakar sempurna menjadi SO2. Di sini ada kata-kata terbakar sempurna. Nanti kalau pembakarannya tidak sempurna berarti bisa menghasilkan C saja, CO plus CO2. Kalau sempurna berarti menjadi CO2 semua. Contoh, tentukan persamaan termokimia reaksi pembakaran C3H6 jika energi yang dilepaskan sebesar 2377 kJ. Di sini kata-katanya apa? Dilepaskan berarti entalpinya adalah negatif. Yang dibakar siapa? C3H6. Nah, C3H6 dibakar dengan oksigen menghasilkan adalah CO2 dan H2O. Kita setarakan. C-nya ada 3 C, kemudian oksigennya ada 6 dan 9, berarti 9 per 2 kali 2 ketemunya adalah 9 per 2 ditulis menjadi 4,5 seperti itu. Delta H0C nya sama dengan negatif 2377 kJ karena dilepaskan. Selanjutnya, pada pembakaran isooktana C8H18 dibebaskan kalor sebesar 27500 kJ. Persamaan termokimianya adalah C8H18 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Setelah itu baru kita samakan koefisiennya. Di sini harus 1 karena yang dibakar adalah 1 mol C8H18 ya. Sini juga harus 1 koefisiennya. Yang dirubah adalah koefisiennya oksigen, koefisiennya CO2 dan H2O. 25 per 12 sama dengan 12,5. Selain entalpi standar tersebut masih ada lagi entalpi standar yang lain, yaitu entalpi penetralan. Adalah perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam oleh basa membentuk 1 mol H2O. Di sini senyawa basanya adalah NaOH, senyawa asamnya adalah HCl. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Entalpinya negatif 890,4, berarti eksoterm, energinya dilepaskan ke lingkungan. Selanjutnya entalpi pelarutan adalah perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Pelarutan berarti zat padat kemudian ditambahkan dengan H2O berubah menjadi ion-ionnya Na+ dan OH- di situ ya. Entalpinya adalah negatif 204 kJ per mol. Pelarutan zat padat ditambahkan H2O. Kenapa H2O nya udah ditulis? Yo, nanti kan jadi H+ dan OH- dan bergabung lagi menjadi H2O lagi. Entalpi peleburan adalah perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair pada titik leburnya. Contoh, NaCl padat berubah menjadi NaCl cair liquid. Delta H-nya negatif 112 kJ per mol. Selanjutnya entalpi atomisasi, jumlah energi yang digunakan untuk membentuk 1 mol atom unsur pada keadaan standar. Dari O2 berubah menjadi atom O, 1 mol atom. Di sini 1 mol atom oksigen seperti itu ya. Entalpinya adalah positif 249,16
kJ per mol. Entalpi penguapan adalah jumlah energi yang digunakan untuk menguapkan 1 mol zat cair menjadi gas. Zat cair berubah menjadi gas. H2O liquid berubah menjadi gas. Entalpinya positif, berarti energinya masuk atau diserap oleh sistem. Entalpi penyubliman, jumlah energi yang digunakan untuk menyublimkan 1 mol zat padat menjadi gas pada keadaan standar. Contohnya di sini karbon padatan berubah menjadi karbon berwujud gas. Dibutuhkan energi sebesar 716,6 kJ per mol. Nah, selanjutnya latihan soal untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami materi yang tadi saya jelaskan. Penjelasannya ada di video berikutnya. Terima kasih.